Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita berikan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, yang dengan limpahan nikmatnya lah kita bisa berkumpul, berjumpa di majelis ini. Di pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita menuju taman-taman surga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla memberikan atau membuka pintu-pintu keilmuannya kepada kita, dan Allah Azza wa Jalla memperbaiki amal soleh kita dan menjadikan kita istiqamah di atas iman, di atas tauhid, dan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang disebut dengan Hari Ashura, atau sekarang kita sedang berada di dalamnya. Sebuah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hari yang mulia. Demikian pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menjadikan hari ini sebagai hari yang mulia. Bahkan bukan hanya kaum muslimin yang memuliakan hari ini, namun umat-umat lain juga memuliakan hari ini. Orang-orang ahlul kitab, terutama Yahudi, juga memuliakan hari ini, menjadikan hari ini sebagai hari raya. Mereka berpuasa di dalamnya. Mereka menyebut hari ini dengan sebutan Yom Kippur atau hari pemutihan. Demikian pula umat-umat lain seperti misalnya kaum Rafidah, agama Syiah Rafidah. Mereka juga menjadikan hari ini sebagai hari yang mulia, ya, hari yang mereka bersedih di dalamnya. Mereka melakukan ritual-ritual yang kufur, ritual yang bid'ah, dan seterusnya. Demikian pula kaum Nasibi atau kaum Nawasib. Mereka juga menganggap 10 hari, tanggal 10 bulan Muharram ini adalah hari yang spesial bagi mereka. Kaum Nasibi adalah orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Mereka hari ini bergembira karena Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib terbunuh di hari ini, sehingga mereka gembira. Kebalikan daripada Rafidah yang bersedih, berkabung karena terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian hari ini atau bulan ini juga dimuliakan oleh kaum Kejawen, ya, di mana kaum Kejawen juga menganggap bulan ini sebagai bulan yang keramat, sehingga ada istilah bulan Suro. Ya, bulan Suro itu diambil dari Ashura. Ya, diambil dari Ashura. Intinya yang ingin kita sampaikan, ini bukan hanya dimuliakan oleh kaum muslimin, namun umat-umat lain di luar Islam juga memuliakan hari ini.
Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita bahas tentang seluk-beluk hari Asyura, terlebih dahulu kita sampaikan mukaddimah bahwa ada sebuah akidah yang harus kita pegang berkaitan dengan hari, berkaitan dengan waktu. Akidah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala kita yakini bersama sebagai zat atau sebagai satu-satunya yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi akidah bagi kita. Namun ternyata ada di antara sebagian kita yang sudah meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, namun ternyata dia masih meyakini ada selain Allah yang mampu mengatur, ada selain Allah yang mampu untuk mengendalikan, atau selain Allah yang mampu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal kita tahu bahwa kalau sudah Allah yang menciptakan, maka berarti Allah yang paling tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Allah yang berhak untuk memilih di antara makhluk-makhluknya tersebut. Allah misalnya berfirman dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan memilih. Memilih di sini maknanya adalah Allah yang punya wewenang untuk memilih siapa di antara makhluk-makhluknya yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Contoh misalnya, Allah Azza wa Jalla memilih bangsa manusia lebih baik daripada bangsa yang lain, lebih baik daripada bangsa jin. Oleh karenanya iblis dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Menunjukkan bahwa Allah memilih manusia di antara bangsa yang lain. Kemudian di antara manusia-manusia yang ada, Allah pilih sebagian mereka yang terbaik, yaitu nabi dan rasul. Allah pilih mereka sebagai manusia terbaik di antara semua manusia yang ada. Ini wewenang Allah. Nggak boleh Anda protes. Ya Allah, kenapa tidak kau jadikan aku sebagai nabi? Nggak ada yang protes gitu ya. Kenapa kok saya nggak dijadikan nabi? Nah, ini wewenang Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara para nabi dan rasul yang Allah pilih tadi, ada yang lebih dipilih lagi oleh Allah sebagai nabi-nabi dan rasul-rasul yang paling mulia, yaitu rasul ulul azmi misalnya. Allah jadikan mereka lebih baik, lebih afdal dari semua nabi dan rasul yang ada. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang kami afdalkan, kami utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ini hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memilih seorang rasul sebagai rasul yang paling baik, manusia terbaik di antara semua manusia yang ada. Dialah Nabi Muhammad SAW. Ini hak Allah. Yang Allah memilih Jibril sebagai makhluk, sebagai malaikat yang terbaik di antara semua malaikat-malaikat yang ada. Kemudian setelah Nabi dan Rasul, Allah pilih para sahabat. Ya, Allah pilih para sahabat sebagai manusia terbaik setelah para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, innallaha nadhara ala qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat hati-hati semua hamba-hambanya. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik dari semua hambanya adalah hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka fastafahu birisalatihi, maka Allah pun memilih Nabi Muhammad untuk mendapatkan risalah kenabian. Thumma nadhara ila qulubil ibad ba'da Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah melihat kembali ke dalam hati-hati hambanya setelah Nabi Muhammad SAW. Fawajada qulubas sahabah khaira qulubil ibad.
maka didapatilah hatinya para sahabat Nabi itu sebagai hati yang paling baik di antara semua hamba-hamba Allah yang lain. Maka Allah memilih para sahabat untuk menemani Nabi Muhammad SAW menegakkan agama ini. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Kata Allah tadi, Rabbmu menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan memilih apapun yang Dia kehendaki. Allah pula yang berhak, yang punya wewenang untuk memilih mana tempat-tempat yang lebih mulia di antara tempat-tempat yang lain. Itu hak Allah, bukan hak kita. Allah memilih negeri Haramain sebagai dua negeri yang paling baik di antara semua negeri yang ada. Nggak boleh kita protes. Ustaz, ya Allah, kenapa nggak kau jadikan Surabaya ya sebagai negeri yang terbaik, Indonesia sebagai negeri yang terbaik? Kalau ada sifat-sifat atau protes-protes seperti ini, muncul orang-orang yang seakan-akan menganggap bahwasanya Haramain yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada di Arab sana, itu tidak lebih baik daripada Nusantara. Ya, ada, kita memiliki kelebihan daripada Arab. Ini disebabkan karena tidak puas dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla yang menentukan bahwa Haramain, kota Mekah dan kota Madinah, sebagai negeri yang terbaik, yang termulia daripada semua negeri-negeri yang ada, kota-kota yang ada. Allah memilih dua masjidnya, Masjid Al-Haram dan Masjid An-Nabawi, sebagai masjid yang terbaik di antara semua masjid-masjid yang ada. Nggak boleh juga kita protes. Ya Allah, kenapa nggak kau jadikan Masjid Baitur Rahman ini ya? Kenapa nggak kau jadikan Masjid Baitur Rahman ini sebagai masjid yang terbaik, yang sholatnya mungkin ya 1 miliar kali lipat daripada sholat di tempat lain? Kenapa kok harus Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Ini juga nggak boleh. Ini wewenang Allah Azza wa Jalla. Allah yang lebih tahu tentang hamba-hambanya. Demikian pula Allah yang memilih mana waktu yang terbaik di antara waktu-waktu yang Allah ciptakan. Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan terbaik di antara semua bulan yang ada. Allah jadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan sebagai 10 malam terbaik di antara semua malam-malam yang ada. Kemudian Allah jadikan 4 bulan setelahnya adalah 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram, yang kita sekarang berada di situ. Dan 1 bulan yang nyempal, yaitu Rajab. Ini Allah yang menentukan, bukan kita. Ya, ayo kita memilih bulan sendiri yuk, yang juga kita katakan sebagai bulan haram. Tapi jangan pakai Hijriyah, pakai Masehi saja. Ngarang-ngarang dewe. Kita tentukan sekarang Agustus, September, Oktober, November. Ini bulan haram versi Masehi. Ya, ada, nggak boleh. Itu wewenang Allah Azza wa Jalla, bukan wewenang kita. Allah jadikan sepertiga malam terakhir sebagai waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa ketika Allah turun. Dan waktu-waktu yang lain, ini semua adalah hak Allah, wewenang Allah. Hari Arafah yang Nabi katakan khairud du'a'u yaumi Arafah, sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Kemudian sekarang ini juga hari Ashura, itu juga kita muliakan, disebabkan bukan karena kita yang pengen memuliakan, enggak, tapi karena memang Allah Azza wa Jalla menjadikan ini hari yang spesial. Maka tidak ada hari yang spesial, tidak ada hari yang kita anggap lebih baik daripada hari yang lain, kecuali dengan dalil. Ya, paham ya? Ini akidah kita, kecuali dengan dalil. Jangan Anda mengatakan, oh hari ini adalah hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Apa landasannya? Iya, karena hari ini ya adalah hari pernikahan orang tua saya, atau hari ini adalah hari pernikahan saya. Ini adalah hari yang paling mulia dari semua hari-hari yang lain. Ya ada, ini tidak dilandasi dengan dalil. Atau sebaliknya, Anda mengatakan hari yang sial, hari ini adalah hari yang sial, hari yang buruk,
Ini juga celaan kepada Allah sebenarnya. Karena Allah yang menciptakan hari tersebut. Allah tidak pernah memberikan sifat buruk, sifat sial kepada hari. Tapi yang bikin sial adalah manusianya sendiri. Ya, yang mendapatkan kesialan adalah manusianya sendiri. Cuman manusia sering mencari kambing hitam, harinya yang disalahkan. Padahal dia yang banyak dosanya. Ya, kok hari-harinya yang disalahkan. Zaman edan misalnya, yang edan manusianya. Zaman nggak berubah dari dulu, ya sudah gitu, berputar gitu. Tapi yang disalahkan adalah zamannya, waktunya. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah. Ya, maka bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ya, jangan sampai ada yang beranggapan di antara kita bulan Muharram adalah bulan yang sial. Seperti keyakinan sebagian orang, bahkan ya di tahun yang seperti ini, sudah canggih seperti ini, masih ada saja orang-orang yang punya keyakinan menikah di bulan Suro itu gak langgeng. Ya, di tahun seperti ini orang-orang itu sudah canggih-canggih semuanya. Iya gak? Masih ada yang percaya khurafat semacam ini, menikah di bulan Suro gak langgeng. Nah, bahkan kemarin kita sempat dengar, kita sudah mendapatkan undangan pernikahan. Ternyata pengantinnya atau calon pengantinnya ini bilang pernikahannya ditunda bulan depan. Ya, kenapa? Karena mertua saya nggak setuju kalau pernikahan tetap dilangsungkan di bulan ini. Ya, takut nanti kena kutukan. Alhamdulillah. Ya, karena ini bulannya bulan sial. Ya, nggak ada. Ya, bulan-bulan seperti ini buang semua. Ya, kalender-kalender yang katanya anggap sial, weton-weton, ya apalah itulah. Ya, buang semua. Katanya ini untuk melestarikan tradisi. Tradisi kalau namanya syirik bukan tradisi. Ya, dibuang tradisi-tradisi yang buruk seperti itu. Kita kembali kepada apa yang telah Allah tentukan dan telah ditentukan oleh Nabi SAW. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui, hari 10 tanggal 10 Al-Muharram ini kita disunahkan untuk melakukan puasa. Yang puasa ini kata Nabi SAW, afdhalus siyam Ramadan. Ya, sebaik-baik afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Lihat di sini, Allah atau bulan Muharram disandingkan dengan nama Allah, disandarkan dengan nama Allah, Syahrullah Al-Muharram, bulannya Allah yaitu Al-Muharram. Dan kita tahu ya, kebanyakan sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu pasti sebagai bentuk pemuliaan. Ya, sebagai bentuk kemuliaan. Rasulullah, utusan Allah, kitabullah, ya kitabnya Allah, ya baitullah, ya rumah Allah, naqatullah, untanya Allah. Ya, Nabi Saleh itu naqatullah, hadhihi naqatullahi lakum ayat. Itu sebuah pemuliaan. Nah, bulan Muharram disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mulia. Yang nggak boleh seorang menganggap tadi bulan ini adalah bulan sial. Berarti Nabi menyandarkan sesuatu kepada yang sial dan ternyata Allah yang disandarkan. Naudzubillah. Ya, sedangkan Nabi mengatakan kepada Allah, wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, kesialan itu tidak ditujukan kepadamu. Ya, keburukan itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini ada sebuah kisah tentang sebab kenapa kok dianjurkan puasa di hari Asyura. Ya, penyebab kenapa kok dianjurkan puasa di hari Asyura. Laqad kana as-sababur ra'isi wara'a tashri'i siyami yaumi Asyura huwa anna Allah Subhanahu wa ta'ala qad najja fihi sayyidana Musa alaihi salam wa qaumahu bani Israil min batshi Fir'aun wa mala'ihi. Sebab yang paling mendasar, sebab yang paling utama disyariatkannya puasa di tanggal 10 Muharram ini adalah
bahwasanya dahulu Allah Azza wa Jalla di tanggal ini menyelamatkan Nabiullah Musa alaihi salam dengan kaumnya Bani Israel. Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Ini kisah yang sudah masyhur. Bahkan kisah ini bukan hanya diimani oleh kita, tapi juga ahlul kitab. Ya, mereka juga menetapkan kisahnya Nabi Musa ini dengan kisah yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakannya Fir'aun. Ketika itu Musa membawa Bani Israel yang beriman kepada Musa keluar dari kerajaan Fir'aun, keluar dari Mesir. Fir'aun yang ketika melihat Bani Israel dibawa kabur sama Nabi Musa, tidak terima. Karena Fir'aun selama ini bergantung kepada Bani Israel kehidupannya, pembangunan kotanya. Karena Bani Israel ini dijadikan sebagai budak-budak, pekerja-pekerja. Lah ini kalau hilang, ya sudah mati kotanya. Nggak ada yang bekerja lagi untuk kita. Maka dikejarlah oleh Fir'aun. Ya, sesampainya di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Allah mengatakan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Maka ketika itu laut pun terbelah, setiap belahan seperti gunung yang besar. Maka Musa dan Bani Israel pun ya kabur melewati laut tersebut yang sudah terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Nah, tatkala diselamatkan ini, sudah tidak lagi dikejar-kejar sama Fir'aun. Fir'aunnya sudah mati. Tatkala diselamatkan, Nabi Musa alaihissalam berpuasa di hari tersebut, ya, sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sudah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa berpuasa. Di sini disebutkan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, fara'al yahuda tasumu yawma Ashura, faqala ma hadha? Qalu hadha yawmun salih. Hadza yaumun najjallahu Bani Israel min aduwihim. Kata Abdullah bin Abbas, suatu ketika Nabi datang ke kota Madinah. Ya, Nabi berada di kota Madinah. Kemudian Nabi mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Ashura. Nabi dapati mereka berpuasa di hari Ashura. Nabi pun bertanya, hari apa ini? Ya, hari apa gerangan kok kalian berpuasa? Mereka mengatakan, ini hari yang baik, ini hari yang spesial bagi kami. Di hari inilah Allah menyelamatkan Bani Israel, nenek moyang mereka, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuh mereka, yaitu Musa. Fasamahu Musa syukran lillah. Maka Musa ketika itu berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mendengar jawabannya Yahudi kayak gini, Nabi SAW mengatakan, nahnu au ana ahaqqu bi Musa minkum. Kami kaum muslimin itu lebih berhak untuk ittiba, mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kalian itu Nabi Musa, pengikutnya Nabi Musa yang KW. Ya, Yahudi ini pengikut Nabi Musa KW. Kenapa kok Yahudi dikatakan pengikut KW? Ibu ada yang tahu? Kenapa Yahudi dikatakan pengikut Nabi Musa yang KW, sedangkan kita umat Islam lah yang pengikut sejatinya Nabi Musa alaihissalam? Bapak sini ada yang tahu? Kenapa Yahudi kok dianggap pengikut Nabi Musa KW? Hah? Apa? Salah satunya, poin yang pertama tadi yang disebutkan, Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Tauratnya telah menginformasikan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW.
Ya, di dalam kitab Taurat sudah dikabarkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika Nabi datang, benar-benar datang sesuai dengan gambaran Taurat itu, mereka justru nggak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan dari kalangan Bani Israel. Disebabkan karena nabi-nabi dan rasul-rasul yang selama ini diutus itu semuanya kebanyakan dari Bani Israel. Tapi tiba-tiba nabi terakhir, nabi pamungkas ini justru datangnya dari Arab, dari bangsa Arab. Sedangkan bangsa Arab itu selama ini oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai kaum aradhil, kaum rendahan, ya, dianggap sebagai kaum yang rendah kualitasnya, kaum yang tidak punya keutamaan, kaum yang tidak punya harga diri. Orang Yahudi memandang seperti itu. Tahu-tahu nabinya diutus dari situ. Malu mereka kalau mau beriman. Menjilat ludah sendiri, mending kufur sekalian. Ya, padahal mereka yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi, adalah utusan Allah. Itu orang Yahudi yang tahu. Orang-orang Arab ini mereka beragama dengan agama musyrik, bukan dari kitab. Paham nggak maksudnya? Orang Arab itu agamanya dahulu, kaum musyrikin, agama mereka berdasarkan akal mereka sendiri. Apa yang mau mereka kerjakan, mereka kerjakan. Tidak dibimbing wahyu. Tidak ada kitab suci yang membimbing mereka, nggak ada. Mereka tidak mendapatkan informasi tentang nabi, tidak mendapatkan informasi tentang rasul. Itu orang Arab kayak gitu agamanya. Bahkan sampai sebagian sahabat dahulu, saking konyolnya mereka beragama, kita itu terkadang kalau nggak punya berhala, kita bikin berhala dari adonan roti. Ketika kita lapar, ya, maka kita makan roti itu. Tuhannya dimakan. Ya, sampai segitu konyolnya mereka beragama. Yahudi enggak. Yahudi mereka beragama dengan tuntunan wahyu, dengan kitab, ya, Taurat yang ada di tangan mereka. Sehingga yang punya data, informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah Yahudi. Orang Arab nggak punya data itu. Tapi ketika mereka Nabi datang, justru yang beriman adalah orang-orang Arab dulu. Sedangkan Yahudinya nggak beriman. Makanya Allah mengatakan kepada mereka dalam surah Al-Baqarah, wala takunu awwala kafirin bih. Wahai orang-orang Yahudi, jangan kalian menjadi kelompok pertama yang kufur kepada Muhammad. Ya, kok bisa itu loh kalian yang pertama kali kufur? Harusnya kalian yang pertama kali beriman. Karena kalian yang punya datanya, kalian yang punya informasinya. Orang Arab nggak punya, kok kebalik sekarang? Ya. Kemudian orang-orang Yahudi, diantaranya ucapan seorang tokoh Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini mertuanya Nabi, ya, mertuanya Nabi SAW. Jadi istrinya Nabi ada yang Yahudi. Ada yang tahu siapa? Sofia, ya, Bani Israel itu asli. Huyai bin Akhtab, dia pernah menceritakan, ya, dia pernah menceritakan tentang bagaimana keyakinannya dia terhadap Nabi SAW. Ya, dia meyakini bahwa aku lebih yakin Muhammad itu sebagai utusan Allah daripada Sofia sebagai putriku. Kalau Sofia putriku, bisa jadi istriku selingkuh sama laki-laki lain, kemudian lahir Sofia. Tapi kalau Muhammad, aku yakin dia itu utusan Allah. Kenapa? Persis seperti informasi yang ada dalam Taurat kita. Ya, persis informasinya. Cuman kenapa kita nggak mau menerima Muhammad sebagai seorang nabi? Mereka mengatakan kepada orang-orang Arab, "Fan nabiyyu minna la minkum." Yang namanya nabi itu harus dari golongan kami, bukan dari golongan kalian orang-orang Arab. Amma hadzal rajul, ya, adapun Muhammad itu, lau ja'ana bi kulli ayah ma qabilna min. Andai kata dia membuktikan kenabiannya, dia datangkan bukti-bukti bahwa dia seorang nabi, didatangkan 1000 bukti, 10.000 bukti, 1.000.000 bukti,
kami tetap tidak akan menerima dia sebagai seorang nabi. Ini orang-orang Yahudi seperti itu. Maka mereka disebut pengikut Musa yang KW. Musa memerintahkan kalian untuk beriman kepada Taurat, yang salah satu perintah Tauratnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian nggak mau beriman. Maka Nabi pun marah. Nabi mengatakan kepada mereka, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Ya, fasamahu wa amara bisiyamihi. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk berpuasa. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah bercerita, kana yaumu Asyura yauman tasumuhu Quraisyun fil jahiliyah. Kata Aisyah, hari Asyura juga hari yang orang-orang kafir Quraisy mereka berpuasa di hari itu ketika mereka masih jahiliyah. Lihat, ini hari bukan cuma diagungkan sama Islam, sama Yahudi, bahkan musyrikin Quraisy di zaman jahiliyah mereka juga berpuasa. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Dan Nabi pun ya, ketika beliau masih di Mekah, beliau sudah berpuasa hari Asyura juga. Falamma qadimal Madinah samahu wa amara an-nasa bisiyamihi. Falamma farada Ramadan man syaa samahu wa man syaa tarakahu. Sehingga dahulu puasa Asyura ini adalah puasa yang wajib hukumnya. Ya, dulu sebelum disyariatkan puasa Ramadan, puasa Asyura itu adalah puasa yang wajib. Kemudian ketika sampai di kota Madinah, ya kalau nggak salah di tahun kedua Hijriah, Nabi mendapatkan perintah wajibnya puasa Ramadan. Maka ketika mendapatkan perintah wajibnya puasa Ramadan, Nabi berkata tentang puasa Asyura, barang siapa yang mau berpuasa, silahkan berpuasa. Ya, tapi kalau barang siapa yang tidak mau berpuasa, nggak apa-apa, silahkan dia tidak berpuasa. Artinya sudah ada kelonggaran. Ya, bahwa puasa Asyura ini dulunya diwajibkan, kemudian tidak diwajibkan lagi. Baik, kemudian di dalam riwayat yang lain tentang Yahudi tadi ada tambahan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, ya Nabi mengatakan idza kana amul muqbil insyaallahu sumnal yaumat tasi'. Kata Nabi, apabila tahun depan, ya insyaallah, ya apabila tahun depan aku masih ada, kita akan puasa di hari yang ke-9. Falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata belum sampai tahun yang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah, ada pelajaran berharga di sini tentang disyariatkannya puasa tanggal 9, yaitu Yaum Tasu'a, hari ke-9 di bulan Muharram ini. Di antara, meskipun ini puasa belum dilakukan Nabi ya. Ya, puasa ini belum dilakukan oleh Nabi, tapi Nabi SAW sudah memerintahkannya. Jadi ada landasan hukumnya enggak? Ada landasan hukumnya. Jadi kesalahan sebagian orang mengatakan bahwa kita melakukan bid'ah, yaitu puasa di tanggal 9 Muharram. Kenapa kok bid'ah? Kan katanya bid'ah itu yang nggak pernah dilakukan Nabi. Tuh Nabi nggak pernah puasa hari tanggal 9 Muharram, kok kalian puasa tanggal 9 Muharram? Maka jawabannya yang dimaksud bid'ah adalah yang tidak ada landasan hukumnya. Ya, tidak ada landasan hukumnya sama sekali. Nabi tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyetujui, apalagi melakukannya, mengerjakannya. Itu yang bid'ah. Kalau cuma sekedar tidak mengerjakan, maka nggak bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ya, karena mungkin ketidakmampuan Nabi mengerjakannya, atau mungkin memang Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki Nabi mengerjakannya. Seperti misalnya membangun Ka'bah.
Ya, membangun Ka'bah dengan bangunannya Nabi Ibrahim dahulu. Nabi sudah pengen membangun Ka'bah, cuman Nabi khawatir nanti Nabi ditentang sama orang-orang. Karena kejadian yang ingin merobohkan Ka'bah, orang terakhir yang ingin merobohkan Ka'bah, gimana nasibnya? Siapa orang yang ingin merobohkan Ka'bah? Abroha. Nasibnya gimana? Dilempari batu. Nah, Nabi itu pengen lahadamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim. Ya, andai kata aku nggak khawatir kaummu nanti akan heboh, aku akan hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun lagi seperti bangunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba kalau Nabi melakukan itu di zaman tersebut, heboh nggak itu orang-orang itu? Wah, ini Abroha Abroha kedua ini berarti ini. Nabi dianggap sebagai Abroha yang kedua, the next generation of Abroha. Ya, ini generasi keduanya Abroha ini. Padahal itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Nabi tidak melakukannya. Dilakukan setelah zaman Nabi, maka bukan berarti itu bid'ah, karena ada landasannya. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah, ada hikmah kenapa disyariatkannya puasa Tasu'a. Salah satunya adalah untuk supaya menutup pintu-pintu tasyabbuh. Ya, menutup pintu-pintu tasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang kafir meskipun niatnya tidak menyerupai. Ya, menyerupai orang kafir meskipun niat kita tidak menyerupainya. Itu sudah ditutup oleh Nabi SAW dengan kita membedakan diri. Jadi harus ada ciri khas. Puasa kita nggak sama dengan puasanya orang-orang kafir. Ya, puasa kita tidak sama dengan puasanya orang-orang kafir. Yang membedakan di situ adalah tanggalnya. Orang-orang kafir Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, sedangkan kita berpuasa juga di tanggal 9 dan tanggal 10 hanya untuk membedakan diri. Ya, meskipun hukumnya di sini adalah sunnah, tapi Nabi mensyariatkan ini untuk menunjukkan kami umat Islam gak sama dengan kalian wahai orang Yahudi. Sehingga tidak ada lagi klaim ketika kita hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka orang-orang Yahudi menganggap kalian mengikuti kita. Ya, kalian mengikuti agama kita. Kita tanggal 10 melok tanggal 10. Kita sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kalian melok sholat menghadap Baitul Maqdis. Tuh, dikira niru. Karenanya ada yang namanya pemisahan. Nabi memisahkan hal itu. Banyak kalau kita mau renungkan tentang hal ini. Contoh misalnya tadi tentang kiblat tadi. Selain puasa ini, Nabi juga berdoa kepada Allah agar kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi nggak mau bercampur ya dengan orang-orang ahlul kitab, kiblatnya di Baitul Maqdis. Kan ahlul kitab kiblatnya di Baitul Maqdis sampai sekarang. Tembok ratapan itu loh, tahu? Yahudi kiblatnya masih di situ. Maka Nabi SAW berdoa agar Allah memindahkan kiblatnya, tapi tetap kiblatnya nggak dipindah-pindah. Sampai akhirnya di tahun kedua Hijriah dipindah kiblatnya oleh Allah ke Ka'bah. Salah satu tujuannya kenapa Nabi terus meminta agar tidak ada tasyabbuh dengan orang-orang ahlul kitab, bercampur. Nabi nggak mau kompromi. Ya, Nabi nggak mau kompromi kalau hal ini. Demikian pula contoh yang lain, misalnya Nabi SAW pernah mengatakan, "Sallu ala ni'alikum, fa innal yahud lam yusallu ala ni'alihim," atau kama qala. Kalian kalau sholat, silahkan kalian pakai sandal-sandal, sepatu-sepatu kalian, alas kaki kalian. Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi, mereka tidak mau sholat kecuali harus ngelepas sandal atau ngelepas sepatu. Nah, ini berarti Yahudi semua. Nah, di sini sekali lagi sama seperti puasa ini hanya sekedar anjuran bahwa kita diperbolehkan sholat pakai alas kaki kalau memang kita situasinya harus kita menggunakan alas kaki. Kalau di sini jangan, ya kalau karpetan kayak gini jangan. Gimana kita bisa praktekkan itu? Sholat Id misalnya. Sholat Id ada yang nggak bawa sejadah,
Ya, nggak bawa sejadah, nggak apa-apa. Sholat pakai sendal, sholat pakai sepatu, dipakai saja. Cuman ya kalau sepatunya sepatu apa? Yang ibu-ibu sepatunya apa? High heels. Waduh. Ya, intinya boleh sholat pakai alas kaki, itu dipraktekkan. Anda mungkin berkesempatan umroh misalnya, sholat di pelataran Masjid Nabawi atau pelataran Masjidil Haram, itu kan masih area yang boleh pakai sendal. Ya, Anda sholat di situ pakai sendal nggak masalah. Justru Anda sekali terapkan sunnah itu. Jangan seperti anggapan sebagian orang sholat harus nyeker. Kita dulu kecil gitu, Pak. Sholat itu harus nyeker. Kayaknya nyeker itu adalah syarat sahnya sholat. Nggak nyeker nggak afdol. Gitu. Sampai cari cara gimana caranya supaya kita itu bisa nyeker, tidak sholat di tanah. Cari koran. Nah, sebagian orang kan kalau sholat id memaksakan pakai koran supaya bisa nyeker, ada alasnya pakai koran. Dan kita pernah kejadian, kita sholat di samping kita ada orang yang pakai koran. Koran itu ternyata koran yang covernya gambar model seksi. Itu dia beber gitu. Sholat itu ada gambar model seksi di situ. Untung belum takbiratul ihram. Tak bilang Pak, sampean kalau nggak mau nih pakai sejadah di sini aja Pak, daripada nanti. Iya. Itu kan keyakinan tadi, sholat harus nyeker. Tapi Nabi SAW mengatakan, sholatlah kalian dengan sandal-sandal kalian, karena Yahudi nggak mau sholat kecuali harus nyeker. Ya, itu sholatnya Yahudi. Jamaah dimuliakan oleh Allah, intinya di sini Nabi benar-benar menekankan kepada kita agar kita ini terhindar dari mengekor kepada orang-orang kafir. Mengekor, meskipun awalnya enggak Ustaz, saya ini nggak ikut-ikutan kok, saya ini beda kok. Iya, awalnya kayak gitu. Tapi bisa nggak menjadi jembatan nggak itu untuk kita mengekor kepada orang-orang kafir? Bisa. Ya, berapa banyak kita kaum muslimin nggak puas dengan apa yang telah diajarkan Nabi, impor ajaran-ajarannya orang kafir. Impor ajarannya orang kafir, tradisi-tradisi mereka kita impor, lalu kita bungkus dengan Islami dan kita anggap sebagai sebuah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, fahum la yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyyihim, wala ila dinin ghaira dinihim, wala ila syari'atin ghaira syari'atihim. Orang-orang Islam, kaum muslimin, sejak tanggal itu ayat itu turun tanggal 9 Dzulhijjah, sejak saat itu kita umat Islam tidak butuh nabi lain selain nabi kita sendiri. Tidak membutuhkan agama lain selain agama kita sendiri. Tidak butuh ajaran syariat lain selain ajaran syariat kita sendiri. Sudah cukup, gak perlu impor. Sebagian orang naudzubillah impor, orang-orang Nasrani merayakan hari kelahiran Nabi Isa, ya, Christmas. Umat Islam menganggap, loh, agama kita kok nggak ada ya kayak gitu ya. Kayaknya bagus tuh. Kayaknya diambil, diadopsi, tapi dibungkus dengan bungkus Islami. Ya, itu bukan ajaran kita, itu ajaran mereka. Tidak ada namanya merayakan hari kelahiran Nabi. Bahkan orang Nasrani sendiri, mereka merayakan itu juga dengan tanpa dalil. Ya, tantang orang-orang Nasrani. Nggak usah lah, nanti rame akhirnya. Tapi coba kalau mungkin ada ngobrol gitu, coba tanyakan kepada mereka, pernah nggak Yesus nyuruh kalian untuk merayakan hari lahirnya? Cari itu bolak-balik di dalam Bible, nggak ada. Lalu tanggal lahirnya Yesus kapan saja masih bingung kok. Apalagi suruh merayakannya. Tanggal lahirnya kapan saja bingung. 25 Desember nggak ada. Cari di dalam Bible mereka 25 Desember hari lahirnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Apalagi disuruh merayakannya, lebih nggak ada lagi. Ya, kenapa itu kok kita adopsi?
Sama di dalam agama Islam juga demikian. Hari lahirnya Nabi Muhammad SAW kapan? Nah, itu satu pendapat. 12 Rabiul Awal itu cuma satu pendapat saja. Anda buka kitab-kitab sejarah, bagaimana para ulama-ulama sejarah menulis tanggal lahirnya Nabi itu kapan. Salah satu yang saya rekomendasikan, buka kitabnya Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah. Cari di situ bab tentang hari lahirnya Nabi SAW. Di situ Imam Ibnu Katsir menulis berbagai macam pendapat ulama ahli sejarah kapan lahirnya Nabi. Rabiul Awal, ada yang mengatakan awal Rabiul Awal, ada yang mengatakan pertengahan, ada yang mengatakan akhir, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Nabi lahir di bulan Ramadan, ada pendapat seperti itu. Sehingga tanggal lahirnya pun nggak jelas, maka nggak mungkin ada syariat ibadah di situ. Ya, ini semuanya Nabi SAW, perlunya Nabi melakukan pemisahan antara Islam dengan kafir agar tidak tercampur hal-hal seperti ini. Ya, tidak tercampur tradisi-tradisi yang bukan dari kita masuk ke dalam agama kita. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu peristiwa yang pertama yang terjadi di hari Asyura. Kita nggak bicara tentang fikih ya, maksudnya fikih puasa Asyura. Ya secara umum sama puasa ya, seperti puasa-puasa yang lain. Ya, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, nggak ada bedanya. Cuman kalau orang-orang Yahudi puasanya itu 24 jam. Ya, puasanya 24 jam dari terbenamnya matahari di tanggal 10 bulan Muharram sampai terbenamnya matahari juga di tanggal 11 bulan Muharram. Ya, hampir 20 bahkan 24 jam puasa mereka. Dan kemudian jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, ada peristiwa lain yang terjadi di tanggal 10 Muharram, namun itu bukan menjadi sebab kenapa hari Asyura itu menjadi hari yang mulia. Ya, jadi kita tahu ya, sebab kenapa hari Asyura itu hari yang mulia karena Allah menyelamatkan Musa. Ini yang sahih. Kemudian di luar sana ada orang-orang yang menjadikan hari Asyura tanggal 10 Muharram itu hari yang mulia bukan karena Allah menyelamatkan Musa, tapi disebabkan karena terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Itu terbunuh ketika tanggal 10 Muharram. Ya, tanggal 10 Muharram. Tahunnya berapa lupa. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah. Terbunuhnya Al-Husain itu sebenarnya musibah, bukan hanya bagi mereka, juga bukan bagi kita. Bukan hanya bagi kaum Rafidhah, tapi juga bagi kita sebagai kaum muslimin. Itu musibah. Cucu Nabi SAW yang Nabi katakan, ya, Al-Hasan wal Husain, ya, Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua pemimpin para pemuda ahli surga. Al-Hasan wal Husain dibunuh secara tragis oleh pasukan Ubaidullah ibn Ziyad, ya, bukan Yazid, awas. Ya, sebagian orang mengatakan yang membunuh adalah Yazid bin Muawiyah. Enggak, Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Al-Husain, enggak. Tapi yang membunuh adalah orang yang bernama Ubaidullah ibn Ziyad dan pasukan-pasukannya. Itu yang membunuh Al-Husain. Tapi jamaah dimulakan oleh Allah, Al-Husain dibunuh di Karbala. Ya, sebuah tempat yang sekarang berada di Irak. Ya, tempat ini sekarang berada di Irak. Yang itu dijadikan sebagai tempat keramat, dikunjungi oleh orang-orang Rafidhah Syiah dari berbagai penjuru dunia, datangnya ke tempat itu. Terlebih lagi hari-hari seperti sekarang, ya, Anda kalau buka mungkin di channel YouTube atau apa, Karbala itu ada live streaming suasana Karbala sekarang. Itu sudah kayak musim hajian. Ya, mereka datang ke situ. Mereka mengadakan ritual-ritual di situ. Intinya ritual-ritualnya
menunjukkan kesedihan mereka terhadap peristiwa tragis terbunuhnya Husain bin Ali. Ada beberapa kejanggalan yang ingin kita bantah. Yang pertama, apakah setiap pembunuhan Ahlul Bait, kematian Ahlul Bait, harus dirayakan dengan perayaan-perayaan seperti itu? Kalau kita lihat sejarah, bukan cuman Al-Husain yang dibunuh secara tragis. Kakaknya Al-Husain, yaitu Al-Hasan, juga tewas gara-gara dibunuh, yaitu diracun. Kenapa kalian kok tidak mengadakan acara minum racun bareng? Ya kan? Kita dukung, sangat kita support itu. Kalau nggak punya dana, kita sediakan racunnya. Ya, nggak apa-apa. Atau misalnya yang ketiga, bapak mereka berdua, yaitu Ali bin Abi Thalib, juga dibunuh secara tragis. Oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Wah, ini bapak-bapak kok melempem. Ibu-ibu yang tahu. Dibunuh secara tragis, dipenggal lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang Khawarij. Tapi nggak ada mereka merayakan kesedihan seperti betapa ketika Husain terbunuh di Karbala. Nggak ada perayaan-perayaan khusus terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, tidak ada. Tapi kenapa kok Al-Husain yang digembar-gemborkan? Kenapa kok Al-Husain yang mereka rayakan kematiannya? Ya. Kemudian yang kedua, yang membuat ganjal adalah jenis perayaan mereka yang bukan bersenang-senang tapi adalah bersedih-sedih, menyiksa diri dengan alasan kita ingin merasakan sebagaimana dahulu Husain merasakan penderitaan. Mereka ngepruk-ngepruk kepalanya, dikeplak-keplaki, ya, kepalanya dikeplak-keplaki, dibentuk-bentuk no tembok. Kemudian ada yang pakai ya cambuk-cambuk yang apa, menyayat-nyayat tubuh mereka sampai berdarah-darah. Bahkan kita lihat anak-anak yang masih balita, masih kecil, sudah diajari untuk melukai dirinya supaya penderitaannya Husain itu bisa mereka rasakan. Maka kita jawab, tanggung Pak, tanggung. Husain menderitanya bukan cuma disayat-sayat, Husain menderitanya dibunuh. Ya, kalau memang kalian itu ingin merasakan penderitaannya Husain, harusnya kalian mati. Karena Husain itu mati, bukan cuma disayat-sayat terus habis itu diobati. Cemen. Iya kan? Habis disayat-sayat berdarah terus habis itu diobati. Buktinya mereka masih bisa hidup. Enggak. Kalau memang kalian gentle, ingin merasakan kepedihannya bagaimana Husain itu dikoyak-koyak, dibunuh keluarganya, mati kalian. Kalau nggak mampu, kita bantu. Ya, kalau nggak mampu untuk membunuh, kita bantu dengan senang hati. Ya, dengan kerelaan hati. Iya, kita sangat-sangat senang. Welcome kalau Anda membutuhkan bantuan kita untuk membunuh Anda. Ya, ini tanggung. Kemudian jamaah, anehnya peristiwa yang tragis terbunuhnya Husain justru dijadikan oleh mereka sebagai sebuah lokasi terbunuhnya itu dijadikan sebagai lokasi yang suci, bahkan lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Karbala itu menurut anggapan Syiah lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Usulul Kafi, ya, dan Biharul Anwar, kitab hadis mereka, innallaha yazurul Husain fi Karbala. Sesungguhnya Allah itu menziarahi Husain, ya, ketika hari Asyura ini di Karbala. Ya, Allah ziarah kubur. Ya. Allah menziarahi Al-Husain. Coba sekarang mereka itu menjadikan lokasi Karbala menjadi lokasi yang suci, lebih suci dari Mekah dan Madinah, dikarenakan Husain terbunuh di situ. Berarti sucinya lokasi itu ditentukan dari TKP terbunuhnya Husain. Untung Husain terbunuhnya di Karbala. Kalau Husain terbunuhnya di Surabaya, Surabaya yang jadi, ya kan? Surabaya yang jadi lokasi yang suci. Surabaya lebih suci dari Mekah dan Madinah. Ya, kita nggak bisa bayangkan. Kok bisa itu loh? Ada tempat suci dianggap suci. Suci di sini dalam artian tanahnya diambili, ya, tanahnya dijadikan sebagai jimat. Karena nggak bawa kebetulan, ya.
punya. Nah, pernah nemu di Masjid Nabawi itu ada bulatan gini, tanah Karbala yang mereka jadikan sebagai tempat sujud. Ya, turbah, namanya turbah Karbala. Di mereka kalau sujud itu harus di tanah Karbala itu. Tapi sekarang sudah ada dalam bentuk instan yang mudah dibawa ke portable, mudah dibawa kemana-mana. Iya, itu di situ kita lihat tulisannya ini apa ini? Ini bulatan apa ini? Ya kalau dilihat dari jauh kayak marmer, tapi ringan. Ada tulisannya labbaika ya Husain. Aduh, iki setan-setan ini. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Nah, kita tanya kepada beberapa kawan, iya ini turbah namanya, turbah Karbala. Dan jamaah dimulakan oleh Allah, ini mirip dengan orang-orang Nasoro. Ya, orang Rafidhah ini mirip sama orang-orang Nasoro. Orang-orang Nasoro, mereka menjadikan simbol yang suci menjadi logo mereka disebabkan karena Tuhan mereka terbunuh di simbol itu. Seharusnya ya, kalau akal waras, orang Syiah ataupun orang Nasrani ketika mendengar kata Karbala atau ketika mereka berkunjung ke Karbala, harusnya mereka kan sedih. Waduh, inilah lokasi di mana Husain terbunuh. Harusnya mereka itu nggak mau ke situ. Kenapa? Karena teringat-ingat dengan Husain. Kalau mereka senang, tapi ini malah dikunjungi, malah tanahnya diambil, dijadikan sebagai tanah yang berkah. Orang Nasara juga demikian. Mestinya mereka benci sama yang namanya salib. Ya gak? Kenapa? Karena disitulah Tuhan kita terbunuh. Harusnya benci dengan namanya salib. Tapi sekarang justru mereka jadikan sebagai simbol, jadikan sebagai logo, lambang. Ditaruh di kalung, di gerejanya ada, kemudian di atas gerejanya. Karena Yesusnya mati disalib. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau dulu Yesus matinya dibunuh, ditusuk pakai pisau. Mungkin yang ada di atas gereja adalah pisau-pisau. Ya, atau matinya di kursi listrik. Ya, maka kursi listrik yang ada di situ. Atau matinya Yesus itu dibakar. Maka kita dapati mereka bawa korek kemana-mana. Ya kan? Ini pola pikir yang aneh. Syiah pun juga niru kayak gitu. Ya, maka sekali lagi, hari Asyura tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Al-Husain. Ya, hanya bertepatan dengan pembunuhan Al-Husain. Tidaklah hari Asyura itu mulia gara-gara Husain terbunuh di hari itu, enggak. Sebelum terbunuhnya Husain, hari Asyura sudah mulia. Ya, sudah mulia. Dan yang paling rajih adalah hari Asyura itu mulia karena Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Bani Israel. Ya, jamaah dimulakan oleh Allah SWT, itu beberapa seluk-beluk hari Asyura ya, yang kita diutamakan untuk disunahkan untuk berpuasa di hari tersebut. Bahkan para ulama menekankan orang-orang yang safar sekalipun ya tetap ditekankan untuk berpuasa. Orang yang safar, Ustaz kok luwe kereng timbangi Ramadan, Ustaz? Ramadan saja orang yang safar masih boleh nggak puasa. Ya, Allah kan mengatakan ya, wa man kana maridon au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka boleh enggak puasa diganti hari yang lain. Itu Ramadan loh, Ustaz. Puasa yang wajib. Nah, ini puasa sunnah kok ditekankan. Ya, puasa sunnah kok bahkan safar tetap disuruh untuk puasa. Maka jawabannya kata para ulama, meskipun sunnah, namun usahakan. Kenapa? Karena kalau Anda terlewatkan dengan puasa ini, nggak ada yang namanya qadha. Ya, besok misalnya saya puasa Asyura. Kenapa? Kemarin saya safar. Saya qadha di hari setelahnya. Nggak bisa, nggak sah. Beda sama Ramadan. Ramadan memang Allah berikan keluasan yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena udzur, safar atau sakit boleh diganti di luar bulan Ramadan. Tapi tidak berlaku bagi puasa sunnah. Seperti Senin Kemis. Ya, hari Kemis atau Senin kemarin Anda sakit. Hari Selasa sembuh. Anda berpuasa di hari Selasa dengan anggapan mengganti puasa Senin kemarin. Enggak. Ya, puasa lain lagi nggak apa-apa. Mungkin puasa Daud atau puasa mutlak, ya, tapi nggak bisa diganti.
hari Arafah, nggak bisa puasa-puasa seperti ini. Maka ditekankan untuk berpuasa di hari tersebut. Dan hari-hari Muharram ya secara umum ya. Ya selain hari Asyura, memang bulan Muharram ini adalah bulannya puasa. Nabi mengatakan tadi, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Maka setelah puasa Asyura, Anda kalau ingin berpuasa lagi silakan perbanyak puasa di bulan Muharram ini. Karena keutamaannya sangat besar, terutama puasa Asyura ini kata Nabi yukaffirus sanah al-madiyah, bisa menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Ya. Terkait dengan Syiah tadi, golongan Syiah ini tergolong ahli bid'ah atau sudah termasuk kafir? Ya, kaum Syiah, para ulama membagi Syiah atau memang Syiah terbagi menjadi beberapa firqah, beberapa golongan. Ada ghulat, kelompok Syiah yang ekstrim seperti Rafidah, ya, kelompok Nusairiyah yang ada di Syria, ya, yang dianut sama Bashar Assad, atau kelompok Syiah Ithna Asyriyah, Syiah Houthiyah yang sekarang ada di Yaman. Kelompok-kelompok Syiah ini secara umum mereka adalah kufar, mereka adalah orang-orang kafir. Ya, para ulama tidak memasukkan Syiah sebagai 72 golongan yang masih Islam. Tapi itu sudah di luar Islam mereka. Kecuali segelintir di antara mereka yang memang lebih dekat dengan kita, seperti Syiah Zaidiyah. Ya, Syiah Zaidiyah tetap sesat. Kita tidak mengatakan Syiah Zaidiyah nggak sesat, nggak sesat. Cuman kesesatannya tidak separah Syiah yang lain. Ya, Zaidiyah di antara ketidaksesatan mereka, atau kenapa mereka tidak dikatakan sesat, karena mereka hanya sekedar mendahulukan Ali di atas semua sahabat, tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan istri-istri Nabi, tidak dikafirkan sama mereka. Bahkan mereka juga mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Hanya saja mereka menganggap Ali yang lebih baik daripada mereka semua. Ini nggak boleh. Ya, kesepakatan Ahlus Sunnah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu urutan manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak dihukumi kafir. Tapi itu dulu Syiah Zaidiyah yang dulu. Syiah Zaidiyah sekarang sudah bertransformasi menjadi Syiah Houthiyah yang akidahnya mirip dengan Syiah 12 Imam atau Syiah Rafidah yang ada di Yaman itu. Banyak di antara mereka yang sudah beralih menjadi Syiah yang ekstrim, Syiah yang gulat. Ini Syiah secara umum firqah kafir, bukan Islam. Adapun orang perorangannya, terkadang kita harus jeli melihat. Karena Syiah ini masih dompleng nama Islam, ada sebagian awamul muslimin, kaum muslimin yang awam, mengira Syiah itu juga bagian dari Islam. Sehingga mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hanya ikut-ikutan saja. Dan kita dapati sebagian orang ikut perayaan-perayaan Syiah. Seperti sekarang misalnya perayaan Asyura, ya, di sebagian lokasi itu ada mengadakan perayaan-perayaan Asyura. Atau bulan lalu mereka mengatakan merayakan hari raya Idul Ghadir. Ya, merayakan hari raya Idul Ghadir itu juga dihadiri oleh sebagian awam muslim. Mereka nggak tahu, dikira ini acara Islami ini. Ya, mengikut aja. Apalagi sebagian kaum muslimin pokoknya oleh perkataan. Ya, wis membawa acaranya kepuk-kepuk ya, yang mengeluarkan darah wis gak urusan. Sing penting mulai oleh perkataannya. Itu yang diincar. Maka yang kayak gitu, ikut-ikutan gitu, ya jangan dikafirkan. Ya, yang dikafirkan adalah pentolan-pentolannya.
yang menyeru kepada Syiahnya, yang memerangi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kufar. Ya, mereka orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Hah? Kenapa? Siapa itu? Ustadz Miftah. Oh, Jalaluddin Rahmat. Iya, itu termasuk Syiah 12 imam. Apa? Enggak, itu hulatnya yang ekstrim itu. Iya. Dia sama istrinya itu termasuk Syiah yang ekstrim. Ya, bukan Syiah yang tadi kita katakan. Enggak, mereka termasuk orang-orang kafir. Apabila di tanggal 9 Muharram berhalangan tidak berpuasa, apa boleh berpuasa di tanggal 11 Muharram, puasa tanggal 10 dan 11? Hadis yang mengatakan tentang puasa Muharram itu bisa sehari sebelum Asyura, afwan. Saya ulangi. Hadis yang menyebutkan tentang puasa Asyura itu bisa sehari sebelum Asyura atau Tasu'a itu 9, bisa sehari setelahnya yaitu tanggal 11. Maka dijawab oleh para ulama yang menunjukkan hadis yang menunjukkan bolehnya puasa Asyura digabungkan dengan setelahnya tanggal 11 itu hadisnya lemah semua. Ya, hadisnya dhaif semua. Yang ada digabungkan dengan sebelumnya tanggal 9. Ya, bukan berarti maknanya tanggal 11 Anda nggak boleh puasa. Boleh, tapi jangan dianggap itu rangkaian puasa Asyura. Enggak. Tapi itu hanya sekedar puasa sunnah saja, puasa Muharram. Ya, bukan dalam rangkaian puasa Asyura. Paham? Bisa dibedakan ya di sini ya. Jadi berarti nggak boleh puasa tanggal 11. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh kalau Anda merangkaikannya dengan puasa Asyura tanggal 10. Ya, maka kalau Anda di sini tanggal 9 kemarin berhalangan, maka cukup 10 saja. Yang paling inti itu yang 10. Ya, yang paling inti yang 10. Yang 9 itu hanya penyempurna. Ya, yang 9 itu hanya penyempurna. Justru yang salah cuma 9 tok. Yang 10 enggak. Ya, iya ini yang aneh ini. Puasa Asyura namanya saja Asyura, intinya ada di tanggal 10-nya. 9 hanya pelengkap saja. Wallahu a'lam. Yang lain? Bagaimana mengetahui ciri-ciri kaum Syiah ini seandainya karena penampilan mereka kan baik dan berbeda masuk ke dalam kami ya. Ciri-ciri apa itu? Oh, ciri-ciri Syiah. Ya, repot kalau dilihat ciri-ciri secara zahirnya, repot. Mereka juga berpakaian, berpenampilan sebagaimana kaum muslimin berpenampilan. Mereka juga sholat, ya, mereka juga ke Mekah, ya, mereka juga ke Madinah. Repot kalau dari secara zahir. Bahkan kalaupun kita bertemu dengan mereka, kita dialog dengan mereka, itu juga tidak diketahui kesyiahannya. Disebabkan mereka memiliki keyakinan namanya taqiyah. Mereka berdusta untuk mengelabui Bapak rusak kok. Mereka juga berdusta untuk mengelabui kaum muslimin. Ya, repot. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang mungkin bisa kita lihat, kayak misalnya tadi bawa turbah. Ya, bawa turbah tadi. Kalau sholat itu bawa turbah. Atau misalnya ciri lain ketika mengucapkan sholawat, ya, mereka mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, wa ali Muhammad itu ditekankan sama mereka. Ya Allah, semoga sholawat terlimpahkan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya, dan percepatlah kebahagiaan bagi mereka. Ya, percepatkanlah kebahagiaan surga bagi mereka.
Ada salawat-salawat khusus yang itu menjadi ciri khasnya Syiah. Cuman ini pun juga nggak bisa menjadikan barometer orang itu sudah langsung pasti Syiah. Ya, intinya bisa dilihat kalau orang itu sudah ngomong, kita lihat, kita menangkap ucapannya, ada kecenderungan dia ini mendiskreditkan Ahlus Sunnah misalnya, atau mungkin sudah mulai dia ini mengatakan Ahlus Sunnah sebagai Wahabi atau teroris atau radikal, menjuluki Ahlus Sunnah, dakwah salafiyah dengan julukan-julukan yang buruk. Itu sudah salah satu ciri dia Syiah, karena tidak akan mungkin dia itu dingin, tidak akan mungkin dia itu nggak kepanasan dengan dakwah sunnah, dengan dakwah salafiyah. Yang paling kepanasan adalah mereka-mereka ini. Ya, oleh karena kita yang sering diserang dengan istilah-istilah buruk tadi itu. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau baru sempat puasa 10 Muharram saja, tidak puasa Tasu'a, apakah harus puasa tanggal 11-nya juga? Ini sudah tadi ya. Ustadz tanya, siapakah habaib itu? Apakah ada Habib Sunni dan Habib Syiah? Yang di Indonesia itu kebanyakan yang mana Habibnya? Ya, habaib jamak dari Habib. Ya, Habib itu sebenarnya sebuah panggilan, julukan yang artinya sang kekasih. Ya, yang artinya adalah sang kekasih. Kenapa? Karena dia dianggap memiliki hubungan darah dengan Nabi SAW atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Ahlul Bait memang dalam akidah kita orang yang mulia. Ya, Ahlul Bait keturunan Nabi adalah orang yang mulia. Cuman kemuliaan itu bukan serta-merta karena nasabnya saja. Tapi kemuliaan Ahlul Bait, kita hormat, kita memuliakan Ahlul Bait yang pertama bukan karena nasabnya dia bersambung kepada Nabi, tidak. Yang pertama adalah tauhidnya dia dan ittiba'nya dia kepada Nabi SAW. Baru setelah itu kita lihat yang kedua, ternyata dia adalah seorang Ahlul Bait, maka kita muliakan, kita hormati. Dia memang punya tempat yang khusus. Tapi kalau ternyata dia hanya sekedar keturunan Nabi, tapi ternyata dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kebid'ahan, ya, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, bahkan ajaran kakeknya yaitu Nabi SAW dihabiskan sama dia, dicaci maki, ini tidak ada kemuliaan pada dirinya. Meskipun dia menunjukkan bukti bahwa dia ini asli keturunan Nabi, pakai bawa akta notaris mungkin. Ya, saya keturunan Nabi, bawa akta notaris. Ya, PPN itu keturunan Nabi. Apa manfaatnya kalau kau keturunan Nabi tapi melenceng dari ajaran kakekmu? Melenceng dari ajaran Nabi. Ya, maka kalau dikatakan apakah Habib semuanya Sunni? Enggak. Ya, apakah semuanya Syiah? Juga enggak. Ya, sama seperti manusia pada umumnya, di antara mereka ada yang Ahlus Sunnah, ada yang berada di atas tauhid, ada yang berada di atas sunnah. Benar-benar mereka berpegang teguh dengan ajaran nenek moyangnya, yaitu ajaran Nabi SAW, ajaran kakeknya. Di antara mereka ada yang ahlil bid'ah, menghidupkan bid'ah-bid'ah dan mematikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada di antara mereka yang seperti itu. Dan ada di antara mereka yang kafir. Di antaranya adalah Habib-habib yang ya berakidahkan Syiah atau dia memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah di Surabaya ini ada perkumpulan kelompok Syiah? Bro, ini ono apa melok? Ini bahaya ini. Udahlah, nggak usah cari-cari. Ya, nggak usah ini main api, nanti kebakaran. Terus kalau ada mau ngapain terus? Enggak Ustaz, mau mendakwai mereka. Ya, enggak usah aneh-aneh lah. Pelajari aja ibadah Anda, akidah Anda dengan baik. Ya, jauhkan Anda dari syubhat. Wallahu a'lam. Apabila pelaku kesyirikan masih melakukan bid'ah, apa maksudnya? Apabila pelaku kesyirikan masih melakukan bid'ah. Apa maksudnya? Dengan masih meyakini hitungan weton.
dan bulan Suro bulan sial, tetapi menjalankan puasa Asyura, apakah puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala? Ini hukum secara umum. Ya, anak saya khawatir kalau nanti saya jawab Anda langsung tertuju kepada individunya. Ini saya yakin Anda ini bertanya tentang seorang individu yang Anda dapati dia itu masih percaya khurafat-khurafat, kemudian tetap melakukan puasa Asyura. Tercampur antara amalan yang sunnah dengan amalan yang syirik tadi. Ini saya jawabannya secara umum, ya, tidak merujuk kepada individu. Secara umum tidak sah, puasanya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Karena tidak boleh tercampur antara tauhid dengan syirik. Nggak boleh bercampur antara tauhid dengan syirik itu. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, syirik dapat menghapuskan tauhid sebagaimana najis hadas dapat menghapuskan kesucian. Anda kalau misalnya habis wudhu, kemudian Anda hadas, apa yang terjadi sama wudhu Anda? Batal, harus mengulangi lagi. Demikian pula ketika Anda Islam, kemudian terjadi kesyirikan pada Anda, apa yang terjadi pada Islam Anda? Batal. Ya, harus mengulang lagi dari awal. Itu bahayanya syirik. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila kau berbuat syirik, maka hilang seluruh amalanmu dan kau menjadi orang-orang yang merugi. Ini hukum secara umum. Adapun orang perorangannya harus diteliti terlebih dahulu. Ya, harus diteliti terlebih dahulu. Apakah dia orang yang paham bahwasanya menganggap sial bulan Suro atau melakukan ritual-ritual syirik di bulan Suro itu adalah bentuk kesyirikan, atau mungkin dia nggak tahu, atau mungkin selama ini anggapannya itu bagian dari Islam juga. Tuh, kalau Anda lihat orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti rebutan ya kotoran kebo itu, sudah itu belum? Saya kok nggak pernah nggak lihat beritanya itu kebo bule itu. Kiai Slamet. Tanggal berapa itu biasanya? Oh, bukan 10 ya? 1 ya? Sudah selesai ya? Ya. Kalau Anda perhatikan, orang-orang yang melakukan itu kebanyakan orang-orang awam yang nggak paham kalau itu adalah perbuatan syirik. Mereka berebut kotorannya, mereka berebut untuk ngalap berkah di kebunnya tadi, bahkan meminta-minta kepada kebunnya tadi. Mereka menganggap itu adalah sebuah budaya. Kan ini nggak ada hubungannya sama agama, Ustadz. Ini kan cuman ritual adat, tradisi, budaya. Ini bukan agama. Ya nggak? Syubhatnya kayak gitu. Mereka nggak paham kalau itu adalah perbuatan syirik. Entah dengan bungkus tradisi, entah dengan bungkus budaya. Syirik tetap syirik. Ya, maka nggak bisa langsung serta-merta orangnya dikafirkan. Oh, kafir. Ini nggak boleh. Ya, ada yang kayak gitu, cuman ada perinciannya. Bukan berarti nggak boleh mengkafirkan orang secara individu. Nggak ada memang. Tapi bukan wewenang kita. Ya, bukan wewenang kita untuk menunjuk orang. Itu para ulama meneliti dengan penelitian yang sangat mendalam. Orang yang tersuspek kafir ini tadi diteliti oleh dia. Setelah diteliti baru disimpulkan, iya, dia sudah memenuhi syarat-syarat jatuh vonis kafir kepada dia. Ya, maka sekali lagi yang bertanya ini jawabannya iya, dia melakukan kesyirikan, namun jangan langsung divonis syirik. Loh, kok wong iki? Ada lagi? Sudah ya? Lagi pilih. Loh, sudah nggak ada yang nanya ya? Hah? Iya, iya wis. Ini live-nya sudah mati ya? Apa sih live ini? Ya, jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya kira itu yang bisa. Ini belum ya, Mas ya? Yahudi itu nama agama, ini terakhir ya. Yahudi itu nama agama atau nama suatu kaum. Agama mereka apa?
apa agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Yahudi sebenarnya bukan nama agama, tapi Yahudi adalah nama kaum. Diambil, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat Yahudi diambil dari kata-kata hada Yahudu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Yahudi ketika bertobat kepada Allah, mereka mengatakan inna hudna ilaika. Ya Allah, sesungguhnya kami hudna, kami kembali kepadamu, kami tobat kepadamu. Hada Yahudu, Yahudi diambil dari kata-kata itu, tobat, orang yang kembali tobat. Pendapat yang kedua mengatakan Yahudi berasal dari nama salah satu anaknya Nabi Yakub. Siapa? Yahuda. Anaknya Nabi Yakub ada yang bernama Yahuda. Kemudian beranak pinak menjadi suku Yahuda. Nah, suku ini ketika zaman Nabi Sulaiman itu memisahkan diri dari Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaimannya, ini setelah Nabi Sulaiman wafat terjadi perpecahan di Bani Israel. Ada kerajaan Israel utara dan ada kerajaan selatan. Nah, yang kerajaan utara kalau nggak salah itu orang-orang dari kabilah Bani Yehuda. Mereka itulah yang akhirnya memunculkan bid'ah-bid'ah dalam agama sehingga mereka dikenal dengan Yahudi. Ya, agamanya sudah melenceng-melenceng. Ya, tidak mengikuti agamanya para nabi. Kalau istilah agama Yahudi, sebenarnya orang-orang Yahudi sendiri tidak menamai agama mereka dengan Yahudi. Tapi agama mereka dinamai dengan Yudaisme. Ya, agama mereka itu dinamai dengan nama Judaism. Nah, itu nama agama mereka. Adapun yang dibawa oleh Nabi Musa agama apa? Islam. Ya, agama semua nabi adalah Islam. Ya, cuman syariatnya berbeda dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam di sini maknanya apa? Tauhid. Ya, Islam artinya berserah diri, tauhid. Semua nabi agamanya Islam, yaitu Islam maknanya bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.